pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Naila, kamu pasti nggak nyangka deh sama berita yang satu ini. Apaan tuh, Gin? Jangan-jangan berita tentang artis lagi? Lebih heboh, ada mahasiswa baru umur 19 tahun dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terpilih jadi ketua RT. Hah? Ketua RT? Bukannya Gen Z itu mageran? Maunya rebahan terus sambil scroll sosmed dan pengen healing aja? Itu dia, justru ini ngebuktiin kalau Gen Z juga bisa terjun langsung ke masyarakat, ngurusin warga, bahkan mengambil keputusan bersama lewat musyawarah. Oke sih, ini fix Gen Z versi upgrade. Nah, dari kisah ini kita akan bahas sila yang paling berkaitan, yaitu sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yuk kita ulik maknanya, biar nggak cuma hafal, tapi juga paham. Secara singkat, sila keempat bermakna bahwa pengambilan keputusan dalam negara Indonesia dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ini menekankan prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat di dalam berita tersebut dapat kita lihat dari adanya seorang pemuda yang memimpin sebagai RT, yang dimana pemilihannya itu lewat musyawarah bersama secara bijaksana. Bukan asal tunjuk pemimpin, bukan juga yang paling banyak suaranya pasti menang tanpa adanya pertimbangan, tapi semua mencakup pendapat para warga. Demokrasi itu ciri khasnya Indonesia. Kita menyebutnya demokrasi Pancasila. Ada rasa gotong royong dan musyawarah di dalamnya. Setiap keputusan harus dilandasi diskusi, bukan emosi. Harus mikirin kepentingan bersama, bukan ego pribadi. Dan jangan salah ya, nilai-nilai ini hidup juga di kehidupan sehari-hari. Iya, contohnya seperti diskusi kelas, kerja kelompok, begitupun dalam keluarga, masyarakat, kita juga pasti bermusyawarah. Intinya, kita belajar membuat keputusan bersama, saling mendengar, dan mengutamakan kepentingan bersama. Itulah makna demokrasi Pancasila. Semua itu bentuk sederhana dari permusyawaratan. Kuncinya, dengerin, nyari jalan tengah, dan ambil keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Dari situ kita belajar bahwa demokrasi itu bukan soal siapa paling keras suaranya, tapi siapa yang paling siap mendengarkan. Kembali ke Syah dan Arya Maulana, mahasiswa 19 tahun yang menjadi ketua RT yang adil. Sahdan terpilih melalui pemungutan suara. Ia tidak langsung diangkat menjadi ketua RT, tetapi dipilih oleh warga melalui sistem demokrasi. Dalam pemilihan ketua RT, Sahdan memperoleh 126 suara dari total 143 suara. Ini mencerminkan asas permusyawaratan dan perwakilan yang adil. Bukan cuma saya dong yang Gen Z, tapi dia juga Gen Z. Umur saya 21 tahun. Umur saya 20 tahun. Oke. Saya sendiri umurnya 19 tahun. Hari ini kita ada kegiatan kerja bakti mingguan. Bersihin gorong-gorong seperti ini. Kita dari jam 8 udah mengumpulkan 80 karung lumpur. Ayo kita langsung turun, guys. Buat kedepannya kan jadi RT ini kan nggak harus dari kalangan sepuh gitu yang udah tua-tua senior ya. Sekarang ada generasi yang baru, jadi biar semangatnya juga lebih kedepannya lebih bagus gitu ya. Happy, semangat. Ini jarang ada anak muda ya? Jarang, baru ini. Iya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, bagus dan bisa jadi percontohan. Lantas, apa yang membuat Arya dan dua rekannya memutuskan mengabdikan diri untuk warga? Saya bergerak ingin menjadi RT karena banyak banget dari warga yang minta saya juga jadi RT. Karena kan kalau yang tua terus ya nggak akan ada perubahan. Makanya ya udahlah. Sekarang waktunya Gen Z yang bikin perubahan itu. Kata-katanya dong, Pak RT baru. Nggak ada kata-kata yang penting.
Dari musyawarah bareng warga, dia jalankan program pengecoran jalan, pembagian sembako, sampai pasang CCTV. Gaya kepemimpinannya benar-benar menunjukkan sila keempat, mulai dari dengerin pendapat warga, ngambil keputusan bersama, dan jalanin dengan bijak. Usia muda gak jadi penghalang, justru jadi kekuatan. Dan Sahdan bukan satu-satunya loh. Sekarang makin banyak Gen Z yang berani tampil jadi pemimpin. Ada yang jadi ketua BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, anggota Karang Taruna, penggerak lingkungan, bahkan caleg muda. Hebatnya lagi, mereka bawa semangat baru, bukan cuma pintar debat, tapi juga open-minded, kolaboratif, dan berani mendengar. Beda pendapat, sudah biasa. Tapi Gen Z sekarang tahu caranya menyelesaikan beda pendapat tanpa drama. Dunia makin rumit, tapi Gen Z juga makin cerdas, bisa ambil peran tanpa harus nunggu tua dulu. Sila keempat mengajarkan kita untuk membangun keputusan dengan hati dan pikiran jernih. Tapi jangan lupa, semua sila saling terhubung, gak bisa berdiri sendiri. Mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan. Semua itu adalah pondasi bangsa kita. Kalau kita mau Indonesia makin keren, ya kita juga harus jadi warga negara yang aktif dan bijak. Yang gak cuma nuntut didengar, tapi juga siap mendengar. Gak cuma pintar ngomong, tapi juga mampu bermusyawarah. Yuk kita amalkan seluruh sila Pancasila, mulai dari rumah, sekolah, sampai masyarakat. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari diri kita sendiri.